Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk seseorang itu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita bersyukur karena pada malam hari ini Allah masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Allah masih memberikan kepada kita di tengah-tengah kesibukan kita masih diringankan hati dan langkah kita untuk menuju majelis ilmu. Ini merupakan salah satu tanda Allah inginkan untuk kita kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena Rasul mengatakan tadi dalam hadis beliau, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuk seseorang kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam agamanya. Dan ketika hari ini Allah masih belum memberikan kita kesempatan menuntut ilmu, berarti ini tanda Allah belum inginkan kita kebaikan. Oleh karenanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar ini, kita berharap di kemudian hari Allah masih tetap memberikan istiqomah, memberikan rasa cinta kita kepada ilmu. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan sedikit banyak membahas tentang cinta dan bahagia ketika bekerja. Namun sebelumnya, ya karena memang ini sebuah pertemuan perdana, tentu kita harus dimotivasi terlebih dahulu. Sebagaimana ketika pertama kita kerja, motivasinya apa? Gaji. Ini pasti, nggak mungkin nggak. Karena tujuan bekerja adalah untuk mencari rezeki tadi. Yang kedua, motivasinya apa? Keluarga diberikan bantuan oleh kita. Ini merupakan apa namanya? Ibadah, memberi nafkah atau memberikan persiapan untuk masa depan ketika seseorang itu punya rencana. Begitu pula orang yang duduk di majelis ilmu, ini iming-imingnya apa? Tujuannya apa? Kemudian untungnya apa? Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah mengabarkan kepada kita semuanya, ya. Beliau mengatakan apa? Innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya itu keliling di jalan-jalan. Nah, ini mungkin jarang kita dengar hadis ini. Jadi Allah itu punya malaikat banyak. Ada yang mencabut nyawa, ada yang menurunkan hujan, ada yang mencatat amal buruk dan baik manusia, ada yang menurunkan rezeki, dan yang lainnya. Itu banyak sekali. Dan di sini Rasul mengatakan apa? Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling di jalan. Jadi bukan manusia saja yang keliling di jalan, Allah punya malaikat-malaikat. Ini apa tugas mereka? Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari majelis zikir. Jadi majelis zikir ini maknanya luas, Pak. Jadi makna zikir ini di sini ada yang majelis di sana mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar berzikir saja, tapi dengan peringatan-peringatan dari Al-Qur'an ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dikatakan majelis zikir. Jadi tugas malaikat ini, sekelompok malaikat itu mencari majelis zikir. Baik itu jumlahnya banyak maupun jumlahnya
sedikit. Yang jelas majelis tersebut adalah majelis yang di sana disebutkan peringatan-peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum. Kalau ada malaikat yang menemukan satu majelis ini, maka satu dengan yang saling memanggil. Tanadaw, mereka saling memanggil. Halumu ila hajatikum. Kemarilah tentang apa yang kalian cari. Jadi malaikat ini nanti ngumpul di suatu majelis tersebut, ya. Dan Rasul mengatakan apa? Fayahufunahum bi ajnihatim ila sama'id dunya. Mereka itu saking banyaknya malaikat yang berkumpul di majelis tersebut, jumlah mereka itu ya sampai ke langit dunia. Jadi mereka berkumpul kemudian mengepakkan sayap-sayap mereka sampai jumlah mereka itu memenuhi langit dunia. Bayangkan jamaah sekalian, jarak antara bumi kita dengan langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Jadi jumlah malaikat yang berkumpul di majelis ilmu itu, majelis zikir tersebut, dan mengepakkan sayap-sayap mereka itu saking banyaknya sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Ketika selesai dari majelis zikir tersebut, malaikat ini menuju Allah Subhanahu wa taala untuk laporan. Ya, tentang dari mana malaikat tersebut, dan Allah tanyakan mereka. Wa huwa a'lamu minhum. Dan tentu Allah tahu ini malaikat dari mana, tapi kenapa ditanya sama Allah? Ini untuk menunjukkan bahwasanya majelis tersebut bukan majelis sembarangan. Nah, jadi majelis ilmu, majelis zikir ini malaikat ngumpul, kemudian setelah selesai majelis zikir tadi, malaikat menemui Allah Subhanahu wa taala untuk laporan, dan Allah tanya malaikat tersebut. Dan Allah tahu dari mana malaikat tersebut. Nah, kenapa Allah tahu, kenapa ditanya kembali? Ini untuk menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah akan tanya ini adalah bukan perkara yang biasa. Ini perkara yang sangat agung sekali. Maka kemudian ya, ma yaqulu ibadi, maka Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, apa yang dikatakan hamba-hambaku di sana? Ya, Pak, kita semuanya di majelis ilmu apa yang kita katakan? Ya, maka kemudian apa? Para malaikat menjawab, yusabbihunaka, ya Allah, mereka itu bertasbih di sana, memuji Allah. Dari pertama kita memuji Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai akhir. Ini pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Wa yukabbirunaka, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yahmadunaka, kemudian bertahmid, ya. Wa yumajjidunaka, kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap majelis-majelis yang ada, dari majelis ilmu ataupun majelis yang lainnya, itu adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika majelis, satu majelis itu tidak menyebutkan dan tidak memuji nama Allah, maka ini bukan dikatakan majelis zikir. Karena majelis banyak, Pak. Mungkin ada majelis orang lagi nonton bola. Ya, ini kan majelisnya berkumpul. Ada yang ngumpul sekedar main permainan yang mungkin biasa dimainkan, game misalnya, atau mungkin ngobrol biasa. Ini kan majelis. Namun apa? Ini bukan majelis zikir yang disampaikan dalam hadis ini. Jadi majelis zikir di sini adalah majelis yang mana di sana mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk majelis ilmu ini. Kemudian apa? Qala fayaqulu hara'auni, maka Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, mereka di sana berkumpul di majelis tersebut, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, kemudian memuji dan bersyukur kepada Allah di sana. Apakah pernah mereka itu melihatku? Ayo, kita semua ditanya, Pak. Pernah nggak kita tuh melihat Allah? Nggak akan pernah kita melihat Allah di dunia. Nah, ini belum apa? Belum pernah kita melihat Allah, tapi kenapa kok kita sudah memuji Allah? Kenapa kita sudah bertasbih kepada Allah? Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal kita belum pernah melihat Allah. Kalau kita mungkin melihat orang yang berjasa, kita udah lihat orangnya dermawan, kita puji-puji, wajar karena kita udah ngelihat orangnya. Atau seorang bujang nih misalnya, nih yang bujang-bujang belum pernah melihat calon istrinya, kira-kira memuji apa yang dipuji? Nggak ada, karena belum pernah melihat. Kalau sudah melihat, Masya Allah, ini calon saya cantik, calon saya rajin, tinggi, kemudian putih, bersih. Nah, karena sudah melihat. Kita di sini belum pernah melihat Allah, tapi kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita bertakbir kepada Allah? Kenapa kita kemudian takut kepada Allah? Kenapa? Karena iman itu ada dalam hati kita. Kita belum pernah melihat Allah. Maka kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, ya,
Ya, malaikat ditanya sama Allah, apakah pernah melihatku? Maka malaikat mengatakan apa? La wallahi ma ra'auka. Demi Allah, mereka itu belum pernah melihat engkau wahai Allah. Maka Allah mengatakan apa? Wa kaifa law ra'auni. Wahai para malaikat, lalu bagaimana mereka kalau sudah lihat aku? Maka kata para malaikat apa? Law ra'auka anna kanu asyadda laka ibadatan. Kalau saja manusia tersebut di majelis tersebut melihat engkau, andai Pak, hari ini kita sudah melihat Allah, tentu kita akan lebih keras untuk beribadah. Nah, ini ujian untuk kita. Berarti apa? Iman itu yang mempengaruhi kita itu cinta atau tidak sama Allah. Oleh karena ini perlu dipupuk tiap hari dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mendengarkan apa? Peringatan-peringatan dari Al-Qur'an maupun hadis, ini untuk menjadikan jiwa kita senantiasa apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka lama-lama kita akan dicintakan kepada dunia terus, tidak pernah cinta kepada Allah. Kita belum pernah melihat Allah, kita senantiasa memuji dan mengagungkan Allah. Ini salah satu tanda iman itu ada pada diri kita. Andai saja kata malaikat, mereka pernah melihatmu wahai Allah, tentu akan lebih keras untuk beribadah, lebih semangat untuk berzikir, lebih semangat untuk apa? Bertasbih. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Qala yaqulu fama yas'aluni. Wahai para malaikat, mereka itu berkumpul di majelis tersebut minta apa? Ayo Pak. Kita kalau kerjakan mintanya apa? Gaji, bonus, minta kesehatan, ya, sarana dan prasarana. Di sini kita ngaji itu minta apa sama Allah? Maka para malaikat menjawab sebagaimana keinginan kita semuanya. Yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka itu berkumpul di majelis zikir tersebut, di majelis ilmu tersebut, mereka meminta surgamu ya Allah. Ada nggak di antara di sini nih ngumpul di masjid ini, ngumpul di majelis ini, nggak minta surga? Ada nggak? Ya nggak ada, semua minta surga. Ini udah sepakat Pak. Karena buat apa kita capek-capek duduk, ya, capek-capek mendengarkan, capek-capek kita antusias. Tapi kalau kita nggak minta surga, kita minta apa? Masya Allah. Ini pertanyaan yang jawabannya mewakili pertanyaan kita semuanya. Jadi apa? Malaikat jawab, ya Allah, mereka di sana itu minta surga. Ya, ini yang pertama permintaan dari orang yang duduk di majelis ilmu. Yaqulu wa hal ra'auha. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, mereka minta surga wahai malaikat, apakah pernah mereka melihat surgaku? Ayo, panjenengan sekalian, pernah nggak ngelihat surga? Paling mentok ya, ngelihat pemandangan bagus, kayak di surga, kaya. Ini cuma khayalan saja. Kemudian apa? Melihat makanan yang enak, mungkin kayak di surga ini makanannya enak. Atau mungkin kita ke gunung sana, lihat udaranya seger, Masya Allah, ini kayak di surga. Ini baru apa? Perkiraan saja. Dan surga, kata Rasulullah SAW, belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengarkan, dan belum pernah ada hati yang berpikir tentangnya. Jadi lebih dari apa yang kita bayangkan. Nah, ini kita belum pernah melihat, tapi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya sama malaikat, pernah nggak mereka itu melihat surga? Maka malaikat menjawab, la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Demi Allah wahai Rabb, mereka itu belum pernah melihat surga. Ini positif Pak, kita belum pernah melihat surga sama sekali. Hanya kenikmatan dunia saja. Itu tidak ada apa-apa yang dengan di surga. Kemudian apa? Allah kemudian bertanya kepada malaikat, fa kaifa law annahum ra'auha. Lalu wahai malaikat, bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaihi hirsan wa asadda laha talaban. Ya, kemudian apa? Malaikat menjawab, andai mereka pernah melihat surgamu ya Allah, tentu mereka itu lebih keras, lebih semangat untuk menjaga, untuk mendapatkan surga, dan lebih semangat untuk meminta surga. Kita kalau kerja Pak, gaji pertama misalnya di lamaran pekerjaan, menerima lowongan pekerjaan dengan gaji misalnya 10 juta 1 bulan, kita langsung semangat karena udah ada iming-imingnya. Nah, ini ngaji, ini kan iming-imingnya belum jelas. Kalau bahasa orang kan belum jelas. Kalau gaji kan kerja dikasih, di dunia langsung jelas. Tapi kalau di akhirat nanti, itu Masya Allah, kita bayangkan apa itu lebih dari bayangan kita. Seharusnya kita lebih semangat lagi ketimbang kita bekerja. Namun sekarang kan orang kebalik ya, lebih semangat untuk mencari dunia, namun apa? Untuk mencari akhirat yang mungkin masih di awang-awang, mereka masih apa? Ragu-ragu. Maka kita harus menancapkan sebuah keyakinan
bahwasanya apa yang kita usahakan di dalam menuntut ilmu, Allah ganti dengan pahala yang sangat banyak, yang terutama masa surga Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana ya. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan kedua tadi apa? Belum pernah melihat surga namun itu sudah meminta. Kita di sana ya. Nah, di sana. Ya. Pertanyaan yang ketiga, malaikat ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Famimma yata'awwadzun. Wahai para malaikat, mereka berkumpul di sana itu meminta perlindungan dari apa? Ayo, Pak. Kita semua yang kumpul di sini pasti meminta perlindungan dari neraka. Nah, ini pasti, ya. Yaqulu minnar. Mereka para malaikat mengatakan apa? Mewakili kita semuanya, Pak. Keyakinan yang benar-benar ada. Kita duduk di majelis ilmu, kita meminta perlindungan dari Allah dari panasnya api neraka. Ini dijawab sama malaikat. Kemudian apa? Allah bertanya, ya, apakah pernah mereka melihat nerakaku? Ayo jamaah sekalian, kita ada yang nggak yang pernah melihat neraka atau ngimpi dimasukkan ke neraka? Pernah nggak? Nggak pernah. Kita nggak tahu bayangan neraka, namun apa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan tentang gambaran-gambaran neraka. Kita meminta perlindungan dari neraka itu karena apa? Karena memang neraka itu sangatlah keras sekali siksaannya. Oleh karena kita meminta perlindungan kepada Allah dengan duduk di majelis ilmu supaya Allah lindungi kita dari neraka. Maka debu-debu yang menempel, kotoran-kotoran yang menempel di kendaraan dan kaki-kaki kita berharap itu menjadi penghalang dari kita dengan api neraka. Maka mereka mengatakan, mereka itu belum pernah melihat nerakamu ya Allah. Tapi kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah tentang neraka? Ya, maka malaikat mengatakan apa? Apabila mereka pernah melihat nerakamu ya Allah, kanu asyadda minha firaran. Tentu mereka akan lebih keras untuk berlari. Ya, wa asyaddalaha makhofatan, dan lebih takut untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Kita belum pernah melihat neraka. Dan waliyadzubillah, jangan sampai ya kita masuk di dalam api neraka. Makanya dengan kita duduk di majelis ilmu, ya, kita meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ini pertanyaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama kita minta surga, ya, berzikir kepada Allah. Yang kedua apa? Meminta surga. Yang ketiga meminta perlindungan dari api neraka. Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala, maka Allah mengatakan kepada para malaikat-malaikat yang telah laporan dari majelis-majelis ilmu tadi, Allah mengatakan apa? Faushhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, kalian menjadi saksi bahwasanya aku telah ampuni mereka semuanya. Siapa yang duduk di majelis tersebut? Allah ampuni semuanya. Gampang banget, Pak, nyari ampunan Allah. Cuman apa? Cuma kita kadang-kadang malas tadi. Padahal paling cuma setengah jam. Paling lama tuh 1 jam atau 1 jam setengah kita duduk di majelis ilmu, namun apa? Allah ampuni kita semuanya. Maka kemudian apa? Qala, Rasul mengatakan, yaqulu malakun minal malaika. Ada satu malaikat yang protes, nanya sama Allah Subhanahu wa taala, fihim fulanun, ya Allah, di sana ada fulan. Enggak disebutkan namanya, Pak, karena ini ibarat perumpamaan. Di situ ada fulan, ada satu orang, ya, laisa minhum, bukan dari mereka. Maksudnya apa? Dia datang di majelis ilmu tersebut tujuannya bukan murni nuntut ilmu. Nah, kita semuanya kan jelas ya. Kita ada yang hadir yang mungkin karena tugas dari mungkin atasan, atau mungkin gak enak sama temannya, atau mungkin sekedar ngisi waktu luang, atau mungkin ada orang yang sedang dalam perjalanan, mampirlah daripada nggak ada apa-apa dia duduk di sana. Bukan orang yang murni menuntut ilmu dari awal. Jadi tujuannya bukan tujuan untuk ilmu, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Innama ja'ali hajatin, kata malaikat apa? Sesungguhnya orang tersebut itu datang untuk keperluan, bukan untuk ngaji, bukan untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga diampuni ya Allah. Nah, hitung-hitungan dagangan seperti itu, Pak ya. Hitungan bekerja, yang rajin ya dikasih gaji besar, yang enggak rajin ya gajinya beda. Jangan dipukul rata semuanya dapat gaji besar. Namun Allah dengan maha pengasih, maha penyayangnya, siapa yang duduk di majelis ilmu meskipun niat awalnya bukan nuntut ilmu,
Karena keperluan-keperluan tertentu dari keperluan dunia, maka Allah mengatakan apa? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok yang manusia yang tidak ada kerugian siapa yang duduk di sana. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan kita nutut ilmu. Apalagi orang yang benar-benar dari awal pengen nutut ilmu. Orang yang mungkin datang sekedar apa? Punya keperluan saja, itu Allah ampuni semuanya loh Pak. Allah ampuni semuanya. Meskipun yang tujuannya mungkin ya karena hal-hal yang lain mungkin ya, ini kan sesuai dengan niatan kita masing-masing. Itu pun Allah ampuni, apalagi orang yang benar-benar meluruskan nih niat untuk duduk di majelis ilmu. Oleh karenanya, ketika hari ini Allah masih bimbing hati kita untuk menerima ilmu, Allah masih mudahkan langkah kita untuk duduk di majelis ilmu, berarti ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak mungkin kita mau ganti dengan apapun. Coba jamaah sekalian, kalau kenikmatan ini Allah ganti dengan satu mobil baru, mau nggak kita tukar dengan satu mobil baru? Nggak akan mau. Eman-eman sekali Pak, surganya Allah ditukar hanya dengan mobil satu. Apalagi dengan dunia ini ya Pak, yang kata Rasulullah SAW diibaratkan seperti bangkai ya kambing yang sudah mati dan cacat itu. Ini dunia ini. Maka jangan sampai kita bekerja berbulan-bulan, bertahun-tahun, namun apa? Kita masih belum diberikan kecintaan hati kita kepada ilmu. Maka alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk apa? Membuka majelis taklim. Ini berarti merupakan tanda. Sekarang dipikir secara hitung-hitungan dunia saja ya. Saya dengan panjenengan nggak kenal sama sekali. Saya kenal cuma Mas sama Mas Adi ini ya, satu orang. Yang lain saya nggak ada yang kenal. Kita nggak satu desa Pak. Kita nggak satu sekolahan. Kita nggak satu ibu. Kita nggak satu keluarga. Namun kenapa Allah pertemukan di majelis ini? Ini karena Allah sudah takdirkan. Ya bahwasanya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kita ditakdirkan ketemu di sini membahas masalah ilmu. Sama-sama mencoba untuk belajar agama, untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita. Ini tujuannya. Maka ketika seseorang menempuh sebuah jalan, kok di situ ada jalan kebaikan, berusaha untuk istiqomah di sana. Jadi tidak hanya cukup di sini saja kita mengaji. Allah sudah berikan kita peluang, maka di kesempatan lain pun harus kita apa? Berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah, berbicara masalah menuntut ilmu ini, ya, ini sudah kita jelaskan ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya kalau memang nanti kita dirutinkan. Tema malam hari ini adalah bahagia dalam bekerja. Nah, ini salah satu materi yang mungkin bagi kita itu sangat unik ya, sangat menarik. Saya teringat satu buah kisah. Ya, kita sebelum berbicara masalah bekerja. Dan ini mulianya orang yang bekerja. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang untuk meminta, Pak. Meminta. Ya, maafnya ngomong seperti meminta-minta itulah. Kurang lebih seperti itu. Meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Dan beliau kita tahu orang yang sangat mulia, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat Masya Allah, luar biasa. Apa kemudian Rasulullah SAW memberikan? Ternyata tidak. Karena Rasul ingin menjadikan orang tersebut menjadi orang yang mulia dengan meninggalkan meminta-minta. Apa kata Nabi SAW? Apakah di rumahmu ada sesuatu? Maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ada wahai Rasulullah. Satu buah tempat air, ya kalau bahasa kita tuh baskom Pak. Dengannya saya minum dan dengannya saya makan. Dan satu buah tikar. Maka kata Nabi SAW apa? Ambil itu, bawakan kepadaku. Diambil sama orang tadi, dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian sama beliau diambil dengan tangan beliau, udah diangkat. Siapa yang mau membeli ini? Ada satu sahabat, saya wahai Rasulullah membeli dengan 1 dirham. Maka Rasul mengatakan apa? Apakah ada yang mau menambah yang lain? Maka kemudian ada satu orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya membeli dengan 2 dirham. Dibelilah 2 dirham, kemudian dipanggil orang tersebut. Ini barangnya Pak, bayangkan. Orang miskin zaman dulu itu punya apa? Cuma tempat air, tempat makan ya kayak baskom itu ya, sama tikar 1. Kalau sekarang pengemis sekarang punya apa Pak? Kayaknya punya segala sesuatu ya.
Namun itu tadi, Rasul ingin membina orang tersebut sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang meninggalkan meminta-minta, dan sebagai orang yang tauhidnya, tawakalnya kepada Allah sangat luar biasa. Mendapat 2 dirham. Apa kata Nabi SAW? Tidak langsung memberikan kepadanya. Apa kata Nabi? Ambil ini, belikan roti dan berikan untuk keluargamu, dan 1 ini belikan kepala kampak. Apa namanya Pak? Kampak itu ya, untuk belah kayu ya. Apa kata Nabi? Ambil sama Nabi, kemudian diberikan apa? Diberikan gagangnya, dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, berangkatlah kamu ke gunung, ya, dan mencari kayu bakar. Kemudian engkau jual, dan Nabi mengatakan apa? Itu lebih baik dan itu mencukupimu. Dan Rasul SAW ketika itu apa? Berkata, 15 hari jangan engkau temui aku. Setelah 15 hari orang tersebut datang lagi kepada Nabi SAW. Ternyata apa? Sudah membawa pakaian, sudah membawa makanan, dan membawa uang. Dari apa? Hasil dia mencari kayu bakar. Dan itu lebih mulia dan Allah jaga dia dari meminta-minta. Nah, pekerjaan kita hari ini lebih baik daripada sekedar orang mencari kayu bakar. Dan para nabi pun mereka bekerja dengan tangan-tangan mereka. Maka kita dibekali akal, dibekali tangan, dibekali kaki, dibekali lisan, dibekali apa? Hati kita untuk bekerja. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada. Oleh karena jangan pernah kita menjadi seseorang yang hina karena tidak mau bekerja. Dan pertama kali ketika kita bekerja ingin merasa bahagia, pertama banyak-banyak bersyukur. Hari ini pekerjaan kita baik. Kalau kita tidak pandai bersyukur, kita akan melihat atas terus. Oh, itu orangnya gajinya besar, oh bos saya gajinya besar. Ini tidak akan membuat hati kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Namun lihat apa yang di bawah kita. Ternyata di zaman Nabi pun ada orang yang seperti ini mencari kayu bakar. Dan ini sebuah kemuliaan. Lah apalagi kita yang lebih daripada sekedar kayu bakar, tentu kita lebih mulia. Pekerjaan kita, maka bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini dari pekerjaan, itu akan membuat kita bahagia. Yang kedua, ketika seseorang ingin berbahagia dalam pekerjaannya, yakinlah sebuah pekerjaan itu adalah ibadah. Nah, jadi Rasul mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap segala sesuatu pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Setiap orang itu akan diganjar, diberi pahala sesuai dengan niatannya. Kita bekerja itu jangan hanya sekedar dapat uang, gajian bulanan selesai, tidak. Tapi tujuan utama kita bekerja adalah mencari nafkah untuk menafkahi orang-orang yang wajib untuk dinafkahi oleh kita. Dan itu nilainya pahala, Pak. Sehingga ketika seseorang sudah berniat dari awal, ya Allah, saya berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Niatkan, ya Allah, saya bekerja untuk mencari rezekimu, mencari yang halal, berkahi pekerjaan saya, dan berilah pahala. Sekalipun kita capek, kita akan teringat dengan niatan kita, oh ini pahala, dan Allah tidak akan sia-siakan satu tetes keringat pun yang menetes dari seorang hamba yang dia benar-benar meniatkan pekerjaannya untuk ibadah. Jadi apa? Tidak sia-sia. Oh, makan saja, perkara makan, perkara minum, itu kalau kita niatkan ibadah, berapa kali suap kita makan itu ibadah kita, itu pahala kita. Kita nyuapin anak istri kita, berapa kali kita suapkan, itu nilai pahala kita. Kalau niatnya apa? Ibadah. Tapi kalau lupa untuk niat beribadah, ya pekerjaannya cuma dapat capek, dapat gaji bulanan, selesai. Sia-sia waktu kita, maka gunakan. Ya, kalau kita dihitung-hitung Pak, untuk ibadah saja, sehari berapa kali sholat? 5 kali 10, 50 menit. Hitungnya sejam lah ya kita bekerja. Yang 23 jam itu untuk tidur. Ya, ibadah cuma berapa tadi? 1 jam ya. Yang lain untuk apa? Tidur, untuk dengan keluarga, untuk bekerja, ini yang paling banyak. Jangan sampai waktu yang banyak tersebut bernilai sia-sia karena kita apa? Lupa untuk berniat. Maka kerja pun kita harus niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal tersebut membuat kita semakin apa? Bahagia dengan mengerjakan pekerjaan kita. Kemudian di sisi lain, bekerja merupakan ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja, apa tidak mendapatkan dosa? Dapat. Orang yang tidak bekerja itu pasti mendapatkan apa? Dosa, kalau memang dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr
Rasul mengatakan apa? Kafa bil mar'i isman ayyudai'a man yakut. Seorang itu cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Nah, maka kalau ada orang yang di bawahnya ada orang yang wajib dinafkahi, kemudian dia malas untuk bekerja, cukup baginya itu dihitung sebagai dosa. Jadi itu tadi, kita banyak. Jadi jangan mengandalkan orang lain, apalagi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin para wanita, pemimpin keluarga. Dan kenapa laki-laki kok tugasnya itu banyak? Harta dalam hitungan waris juga laki-laki terbanyak itu kenapa? Karena tugas yang dibawahi oleh mereka itu sangat banyak sekali. Ibunya, adiknya, istrinya, anaknya, ya, itu di bawah tanggungan seorang laki-laki. Oleh karenanya ketika seseorang itu malas bekerja, ya, perhatikan, ini pun akan mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai dosa. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita yakini di dalam bekerja, yakinlah, ya, orang itu tidak akan mati sampai tercukupkan rezeki untuknya. Jadi jangan pernah takut kita miskin, jangan pernah takut kita kemudian kekurangan dalam masalah harta. Yang jelas kita berusaha terus beribadah, berusaha yang baik. Rezeki datang atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci dalam mencari rezeki seperti ini, Pak. Kita bekerja, jangan sampai mengesampingkan daripada ibadah. Kenapa? Kalau kita bekerja misalnya sehari full dari pagi sampai sore, 1 bulan full, ya, ngoyo dan meninggalkan ibadah misalnya, dapat misal 30 juta. Namun rezeki Allah tidak segitu, maka Allah akan ambil dengan caranya. Mungkin dengan kita sakit, mungkin dengan motor kita hilang, mungkin dengan kita kecurian, dan sampai yang dapat kita rezeki itu cuma apa? Cuma 2 juta. Berbeda dengan orang yang dia bekerja namun tidak mengesampingkan ibadah kepada Allah, meskipun pekerjaannya mungkin tidak secapek orang yang pertama tadi, namun kalau dia menjaga ibadahnya kepada Allah, yang mungkin tadinya pekerjaannya cuma ringan namun gajinya dan apa yang didapatkan sangat besar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita. Jadi rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu yakin saja. Maka jangan sampai kita beribadah kok bekerja kok sampai kemudian kita mengesampingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis beliau mengatakan, "Inna ruhul qudusi nafasa fi rawi inna nafsan la tamuta hatta tastakmil rizquha." Sesungguhnya Ruh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, ya, dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Ya, jadi kalau kita hari ini kemudian diberikan rezeki banyak sama Allah, ya bersyukur. Diberikan mungkin tidak banyak, ya kita bersabar. Jadi Allah lebih tahu nih kapan yang terbaik untuk kita itu rezeki datang. Ya, suatu saat kalau orang itu kemudian bertawakal kepada Allah, dia akan yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi banyak kejadian-kejadian orang yang tidak punya uang misalnya tiba-tiba dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka karena ketaatannya kepada Allah juga ada. Ada orang yang kaya yang selalu merasa kekurangan juga banyak. Jadi kita tidak usah khawatir di dalam masalah rezeki ini, dan rezeki itu pasti akan menghampiri kita sebagaimana maut menghampiri kita. Jadi tidak usah risau. Bekerjalah, kita tetap bekerja dengan baik dan tetap kita jangan kesampingkan ibadah kepada Allah. Kemudian di dalam masalah bekerja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, Umar bin Khattab mengatakan, "Innahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Umar mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Andai salah seorang di antara kalian itu bertawakal, ya, kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Nah ini Pak, jamaah sekalian, jadi kalau kita mau benar-benar bertawakal kepada Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La razaqakum, maka Allah akan berikan kalian rezeki kama yarzuqut thair, seperti halnya burung Allah kasih rezeki. Taghdu himason wa taruhu bitonan, pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Masya Allah. Dalam masalah mencari rezeki, Allah berikan kepada kita perumpamaan tawakal. Rasul memberikan perumpamaan tawakal kepada kita seekor burung. Pernah nggak
ngelihat burung itu nangis kelaparan? Nggak pernah. Kita lihat burung itu, burung apa yang biasanya di rumah-rumah manusia itu? Burung rumah itulah ya. Di masjid juga ada, jadi jangan mengatakan burung gereja ya. Ini ya burung itulah. Karena tinggalnya nggak cuma di gereja saja, di masjid juga banyak, di rumah kita juga banyak. Jadi lihat, burung itu ketika Rasul mengumpamakan seekor burung bertawakal kepada Allah, kita jangan kalah dengan mereka. Kalau kita benar-benar tawakal sama Allah, mencari yang halal, Allah akan berikan sebagaimana Allah berikan rezeki burung. Burung berangkat dari rumah, dari pohon misalkan, dari pohon itu burung banyak. Kira-kira burung itu bernyanyi atau tidak? Bersiul-siul terus itu, sampai berisik itu kadang sering kalau pagi. Berangkat, ngilang, nggak tahu kemana mereka. Sore ngumpul lagi tuh di rumah-rumah kita. Nyanyi lagi nggak? Iya, bersiul terus. Apa pernah ngeliat burung lentruk kemudian sakit perut kelaparan? Nggak pernah. Dan pernah nggak kita ngelihat burung itu bawa kresek nyimpen makanan sebagaimana kita? Tidak. Padahal modalnya cuma apa? Paruh sama sayap sama kaki. Itu Allah berikan rezeki lah kita. Diberikan tangan, diberikan akal, diberikan hati, diberikan kaki, diberikan tenaga. Membedakan mana halal, mana haram, ya kita cari yang halal. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprinsip sebagaimana prinsipnya orang-orang yang lemah. Apa? Ya Allah Ustaz, jangankan untuk mencari yang halal, nyari yang haram aja susah hari ini katanya seperti itu. Jelas. Orang nyari halal ya, nyari haram ya susah karena memang lebih banyak halalnya seperti itu. Jadi banyak orang yang mungkin malas bekerja gara-gara apa? Mungkin capek bekerja, akhirnya senangnya apa? Minta-minta. Senangnya apa? Bergantung kepada orang lain. Ini jangan. Maka kita yang diberikan pekerjaan hari ini oleh Allah berbahagia karena apa? Allah selamatkan wajah-wajah kita dari meminta-minta. Itu sangat rezeki yang sangat luar biasa. Kita lihat di luar sana, sehat badannya, ya. Kemudian apa? Kuat, ganteng biasanya kan seperti itu. Tapi apa? Kerjanya di pinggir jalan seperti ini. Kadang diberi, kadang enggak. Allah hinakan dia. Maka hari ini ketika pekerjaan kita ada dan itu halal dan itu bisa menjegal sholat 5 waktu kita, berarti Allah selamatkan wajah-wajah kita dari kehinaan meminta-minta. Bahagia atau tidak? Masih kurang bahagia? Harus bahagia. Nah, ini salah satu motivasi dari Rasul SAW. Jangan pernah kalah sama seekor burung. Masa aja khawatir, rezeki itu dikasih sama Allah. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ya senangnya mandang ke atas. Ya memang ini manusiawi ya. Wah itu enak ya bosnya, enak tinggal duduk jalan-jalan, duitnya banyak. Kita ini panas-panasan. Karena apa? Itu tadi kita kurang bersyukur. Jadi lihat orang yang meminta-minta, kita alhamdulillah diselamatkan, berarti apa? Kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Isya. Insya Allah belum lah ya. Sini saya nggak paham, Ustaz. Iya nggak apa-apa, boleh. Lagi semangat. Yang kedua, bagaimana kiat kita bekerja untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan? Kunci yang ketiga, carilah pekerjaan yang halal. Ini kalau kita kepengen bahagia. Orang yang bekerja namun pekerjaannya selalu mengambil bagian yang haram, dia tidak akan pernah merasa kebahagiaan meskipun uang yang dia dapatkan banyak. Silakan ditanyalah dengan hati yang paling tulus. Orang-orang yang bekerja di riba, orang-orang yang bekerja di penipuan, orang-orang yang bekerja di mungkin menzolimi orang lain, pasti di dalam hati itu benci dengan pekerjaannya. Karena apa? Dorongan gengsi, karena dorongan mungkin gaya hidup. Itu yang membuat dia kemudian melakukan pekerjaan haram tersebut. Namun hati kecilnya pasti dia merasa apa? Risih dan merasa sedih dengan pekerjaannya. Maka ketika hari ini kita diberikan oleh Allah cara mencari rezeki yang halal, sedikit atau banyak kita pasti merasa apa? Bahagia. Rasul SAW bersabda, Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fi talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Ya, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu mati hingga ia benar-benar mengenyam seluruh rezekinya. Jadi apa? Cari yang baik. Dan kita ketahui harta yang haram ini
ini berpengaruh kepada keluarga. Kenapa sih kita katakan mencari rezeki yang halal ini bisa membuat kita bahagia dalam bekerja? Contoh, kita mendapatkan gaji bulan ini, kita berikan kepada anak kita sesuatu yang halal. Hasil dari perkara yang halal tersebut akan jatuh kepada anak istri kita, dan hasil yang kita tuai dari perkara yang halal, istri dan anak nurut kepada kita. Anak menjadi anak yang soleh dan soleh yang mudah kita atur. Namun harta yang haram, kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka lebih berhak untuk membakarnya. Ya, sehebat apapun orang itu bekerja, sebanyak apapun dia dapatkan, kalau bukan dari perkara yang haram, pasti dia was-was, dan hasil itu akan tertuai kepada anak dan istri. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam perkara haram, anaknya terjerumus dalam perkara haram. Berapa banyak seorang laki-laki yang bekerja dalam perkara yang haram, istrinya ternyata juga apa? Memakai perkara yang haram. Ini banyak. Maka orang yang Allah jaga dengan mencari rezeki yang halal, Allah akan jaga pula anak dan istrinya. Kita bisa lihatlah di masyarakat kita, orang yang rajin ke masjid, yang mencari yang halal, itu anaknya mudah diatur semua. Nah, kita punya bos ya di sini ya, punya bos toh, lihat bos kita, anaknya kira-kira ada yang nggak benar, ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Mungkin karena beliau menjaga ketaatan kepada Allah dan menjaga perkara-perkara yang haram. Namun kita lihat orang-orang di sana yang glamor, yang dandan, yang istrinya mungkin dandannya menor, yang tidak sedikit kita dapati mereka itu selingkuh, istri-istri mereka, dan suaminya juga apa? Selingkuh. Tapi harta dari mana? Dari perkara yang tidak jelas, sehingga anak dan istrinya susah diatur. Maka kalau kita hari ini bekerja kepengen bahagia, cari perkara yang halal. Bukan hanya sekedar bentuk pekerjaannya halal saja, tapi kejujuran kita juga pun akan mempengaruhi halal dan haram rezeki kita. Oke lah, pekerjaannya mungkin halal, pekerjaannya halal, bekerja mungkin bantu orang ini halal. Tapi ketika dalam bekerja kita mungkin korupsi waktu, kita mungkin bermalas-malasan, atau mungkin tidak jujur. Nah, ini mempengaruhi gaji kita, halal dan haramnya. Namun kalau kita jujur dan mengingat, melihat sebuah pekerjaan ini merupakan tanggung jawab, insya Allah harta yang kita dapat pun menjadi harta yang halal dan bermanfaat untuk anak dan istri kita, sehingga anak itu mudah diatur, istri juga menjaga amanah kita ketika kita bekerja. Karena apa? Hasil dari perkara yang halal tadi. Tapi kalau sedikit yang haram itu akan berpengaruh, ya, terutama kepada anak-anak kita. Kita sayang sama anak istri, tentu kita tidak akan mau memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka dari perkara yang haram. Tentu Pak, kita yang sayang sama anak istri nggak mau melihat anak istri kita itu dibakar di neraka, kita nggak mau. Maka kita jaga-jaga betul, ya, dari mana kita berikan harta yang kepada anak istri kita. Tentu kita mencari yang halal. Azan bisa mau diteruskan atau lanjut besok lagi? Monggo. Mau lanjut atau ya? Saya kosong, aman. Ya, kalau memang dilanjutkan menyelesaikan ini, alhamdulillah. Kalau memang tidak, nanti kita teruskan pada pertemuan mendatang. Insya Allah kita sholat dulu. Setelah sholat insya Allah teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kita di sesi kedua ini tentang bagaimana kita giat bahagia dalam bekerja. Tadi kita telah sebutkan tentang salah satu sebab kita bahagia di dalam bekerja adalah mencari pekerjaan yang halal. Dan ada hal kedua yang perlu kita ketahui di dalam bekerja supaya kita bertambah dalam kebahagiaan kita adalah lihat besarnya berkah pekerjaan kita bukan dari banyaknya yang kita dapatkan. Karena ketika seseorang mencari berkah, itu akan lebih membuat seseorang itu bahagia. Karena apa? Ketika mendapat sedikit, dia tetap bersyukur.
mendapat banyak tambah bersyukur. Namun kalau orang prioritasnya hanya mendapat banyaknya saja, maka tentu dia akan senantiasa merasa tidak puas, terus menerus mencari apa? Tambahan yang banyak. Oleh karena kita penting untuk pertama kali adalah cari keberkahan pekerjaan kita bukan karena besarnya gaji. Namun ya kalau bisa ya gajinya banyak juga berkah. Nah ini cuma kan banyak dan sedikitnya gaji tersebut ini kan sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan hati kita. Menurut satu orang, oh ini sudah banyak. Tapi menurut orang lain apa? Oh belum, ini kurang. Itu tadi berarti kembalikan kepada apa? Berkah. Ya kalau prinsip kita ya, kalau bisa ya cukup sajalah. Nggak perlu banyak, yang penting cukup beli mobil, cukup beli rumah. Nah ini cukup intinya seperti itu. Ya, jadi apa? Berkah. Rasul mengatakan kepada sahabat. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan apa? Ayul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullun bai'in mabrurin. Ya. Wahai Rasulullah, mata pencarian atau kasab itu mencari pekerjaan. Pekerjaan apa yang paling baik? Beliau mengatakan apa? Ya. Yaitu pekerjaan seorang laki-laki, ya, amalur rajuli biyadihi, dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau yang diberkahi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasul menggandengkan di sini apa? Usaha dengan tangan kita dan berdagang. Nah, ini adalah jual beli. Jadi kalau kita bekerja, ya kalau bisa kepengen menambah sampingan ya kita jual beli. Ya kita juga sama Pak, kita ngajar ya. Ngajar di pondok dan ngajar di luar pun kita bekerja. Jangan berpikir, wah ustadznya mah enak tinggal ngomong sana sini dapat duit. Tidak. Kita juga bekerja sama. Ya, saya juga punya sawah. Ya, nyawah kadang-kadang, kolam juga ada, nyewa kolam, kemudian ada usaha-usaha dagang, termasuk ya dagang ini termasuk usaha yang mudah. Alhamdulillah kita juga dagang juga, sehingganya apa? Kita bersama-sama. Mana sih peluang rezeki yang di situ mengandung berkah? Jadi bukan hanya sekedar dapat untung banyak. Contoh, kita sebagai penjual pakaian misalnya, carilah pakaian-pakaian yang syar'i. Jangan menjual pakaian yang mungkin itu peluang untuk membuat seorang wanita tidak pakai jilbab misalnya, membuka aurat, ini jangan. Atau mungkin pekerjaan perdagangan yang lain yang memang tidak bermanfaat. Cari pekerjaan yang memang itu salah satu dakwah dan untuk membantu orang. Mohon maaf, misalnya ada penjual madu, bukan hanya sekedar untung saja, tapi yang kedua apa? Bagaimana cara menolong orang ini supaya sehat misalnya. Kalau penjual madu atau penjual obat misalnya, sehingga orang tersebut akan terbantu. Jangan banyak, yang penting kita orang terbantu dengan kita. Ini adalah jual beli yang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita mencari untung, di sisi lain kita membantu orang lain. Ini kalau bisa, ya. Kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan hal tersebut kepada para sahabat yang bertanya. Tentunya ini pekerjaan dengan tangan sendiri, maksudnya tidak meminta-minta, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, hal yang paling penting di dalam pekerjaan kita supaya kita bahagia itu jangan menjadi orang yang selalu meminta-minta. Jangan kelihatan melasan. Ini kan ada orang yang bekerja kayaknya kok melas banget, kepengen dimelasin. Ini jangan kalau bisa. Ya. Terlebih lagi apalagi orang tersebut tidak bekerja dan hanya bergantung kepada orang. Ini tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW mengatakan mayazalu rajulu yas'al an-nasu hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Masya Allah, ini hadis yang sangat mengerikan sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau mengatakan apa? Jika seseorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya. Bayangkan Pak, siksa orang yang sering minta-minta, orang yang melasin, gak mau kerja, cuma minta-minta tok kerjaannya, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat, ya. Tidak membawa Tidak membawa daging di wajahnya. Jadi daging itu saling berjatuhan, Pak. Ini orang yang tidak punya malu yang kerjanya minta. Hari ini alhamdulillah Allah selamatkan kita dari meminta. Kita dimuliakan sama Allah. Balasan kita apa? Ya kita muliakan Allah dengan kita menuntut ilmu, dengan kita beribadah dan menjaga waktu bekerja dengan waktu ibadah kepada Allah.
Kemudian yang selanjutnya, Rasul juga mengatakan kepada kita semuanya tentang pesan. Dalam sebuah hadis yang mulia, beliau mengatakan, laisal miskin alladhi yarudduhu al-uqalatu wal uqalatani, walakinil miskin alladhi laisa lahu ghinan wa yastahyi aw la yas'alun nasu ilhafan. Namanya miskin itu, kata beliau, bukanlah orang yang menolak satu atau dua suap makanan, bukan. Akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya kecukupan. Itu tadi. Kalau orang nyari cuma banyaknya saja, ini tentu dia menjadi orang miskin, kurang terus. Ya, berapa banyak orang yang kaya ketika dapat bantuan ngakunya apa? Miskin. Ini banyak. Nah, kita hari ini dimuliakan oleh Allah, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Ya. Jadi apa? Kata Nabi SAW, orang yang miskin itu bukan yang menolak satu atau dua suap makanan, tetapi miskin adalah orang yang tidak punya kecukupan, selalu kurang. Lantas ia malu atau tidak meminta dengan cara yang mendesak. Ya, jadi apa? Ini hakikat orang miskin. Jadi orang miskin ini bukan orang yang pengemis saja. Jadi orang miskin adalah orang yang sudah bekerja namun tetap belum mencukupi kebutuhan pokoknya, ini yang miskin. Ya, tapi kalau yang tadi ya ngemis, ini beda lagi. Jadi kalau miskin kan jelas dia bekerja namun apa? Kurang mencukupi, tidak masalah. Yang penting kita bekerja. Tapi kalau yang ngemis tadi udah datang pada hari kiamat tidak membawa apa? Daging di wajahnya, dan yang kedua dia selalu merasa kurang. Ya, kita tetap ya, kalau ada orang meminta tetap kita kasih. Ya, namun apa? Jangan hanya sekedar mengasih saja. Pernah suatu ketika ada sebuah cerita. Ini cerita nyata ya. Ada bos penjual karpet, karpet, intinya untuk keperluan karpet rumah lah dan selimut. Ada orang yang datang di situ mau membeli. Kemudian apa? Duitnya itu kurang karena waktu itu musim dingin ya. Untuk membeli karpet tersebut, untuk membeli selimut tersebut, duitnya kurang. Namun apa semerta-merta orang yang punya toko tersebut ngasih saja dan uang dibalikan? Tidak. Uangnya diambil, Pak. Meskipun uang ini kurang cukup ya, sedikit ya, diambil uangnya, kemudian selimutnya dikasih. Dan di situ ada pembeli lain yang memang tahu. Dia mengatakan apa? Engkau menjual karpet kepadanya dengan harga yang murah. Engkau menjual selimut kepadanya dengan harga yang murah, tapi kepadaku kok yang mahal. Kenapa enggak kamu kasih saja? Apa kata penjual selimut tersebut? Sesungguhnya perdaganganku dengan dia adalah perdagangan dengan Allah. Andai saya bisa saja mengasih cuma-cuma selimut tersebut dan uang saya berikan. Namun ini menjadikan orang tersebut menjadi mentalnya turun karena tadi diberi tadi. Namun dia usaha memberikan uang meskipun sedikit tidak cukup, dia di sisi lain mengamalkan, sehingga membuat orang tersebut terbebas dari hal yang meminta. Jadi kita semuanya itu punya hak untuk dimuliakan. Oleh karena setiap kita ketika ada orang meminta bantuan, itu jangan semerta-merta kita hanya memberikan saja, tapi bagaimana kita memotivasi mereka untuk supaya tidak menjadi orang senantiasa meminta-minta. Nah, ini kita pun demikian, harus memotivasi diri kita. Kalau kita tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tentu mental peminta-minta ini akan selalu ada pada diri kita. Jadi kalau kita mau berbahagia di dalam pekerjaan kita, maka hendaklah jauhi hal-hal yang memang itu bersifat meminta-minta atau melasi kalau bahasa kita. Insya Allah kita akan mulia lah dengan pekerjaan kita masing-masing sambil kita menabung untuk masa depan kita. Kemudian pokok yang terpenting ketika kita ingin berbahagia dalam pekerjaan kita, bos panggil kita datang. Di atas bos ada Allah Subhanahu wa taala yang memegang seluruh rezeki hamba-hambanya. Ketika Allah memanggil, harus kita lebih cepat datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya ya. Bos adalah yang memberikan kita gaji. Di atas bos itu ada Allah Subhanahu wa taala yang memegang seluruh rezeki hamba-hambanya termasuk bos tersebut. Kalau kita mau bahagia, dipanggil bos, cepat dapat bonus bahagia. Dipanggil Allah, di atasnya bos, kita harus lebih cepat dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam bekerja kita. Kalau tidak, maka kata Allah Subhanahu wa taala Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang menolak dari peringatanku, termasuk sholat, ya. Jadi sholat termasuk cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja dipanggil untuk sholat nanti, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna lahu ma'isyatan donka. Hidupnya akan sempit.
Meskipun gajinya banyak, meskipun dia kaya, ketika Allah panggil dia nggak datang, pertama hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang kedua, Allah akan giring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini balasan yang kedua. Di dunia sudah selalu apa? Sempit, meskipun duitnya banyak, gajinya besar. Di akhirat apa? Dalam keadaan buta. Bayangkan Pak, kalau hari ini kita buta atau mungkin sakit mata 3 hari saja, kita udah riwah ya, nyari dokter, nyari obat, nyari ini segala macam, sakitnya nggak enak ya. Ini di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta, maka dia bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku hari ini dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa ngelihat. Kenapa ya Allah, ini nggak adil? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itulah balasan. Ya. Ketika dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayatku, datang kepadamu peringatan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, engkau melupakannya. Sibuk sama pekerjaannya, sibuk sama dunianya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Oleh karenanya hari ini pun engkau aku lupakan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita ketika kita punya atasan atau bos ya, yang bisa menjaga sholat kita, menjaga kerjaan kita, mengimbangi antara pekerjaan dengan ibadah. Itu sama-sama akan mendapatkan kelapangan rezeki yang banyak, baik dari bosnya maupun pekerjaan. Jadi kalau kita mau berbahagia ya, ketika Allah memanggil, segeralah kita datang ya. Jangan sampai pekerjaan kita kemudian menjadikan kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu bentuk untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dalam bekerja. Allah panggil pun kita jangan sampai melupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, ketika kita bekerja, bagaimana kiat kita mendapatkan kebahagiaan dalam bekerja? Banyak-banyak berdoa. Kita sudah melakukan pekerjaan, sudah melakukan usaha yang kita usahakan. Yang kedua, jangan pernah kita lupakan yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan doa-doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang halal dan kita dimudahkan untuk mencari yang halal. Nabi SAW bersabda dalam doa beliau, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Wa agni bifadlika amman siwaka, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Jadi banyak kita berdoa. Jadi bukan hanya sekedar usaha kita saja Pak. Kadang kita sudah usaha banyak, namun hasilnya apa? Tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi. Ini Allah yang megang semuanya, maka kita banyak-banyak berdoa. Kemudian apa? Berdoa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Seperti tadi disampaikan pada pertama ya, banyak orang yang berprinsip nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini banyak yang seperti itu. Maka kita jangan bermudah-mudah mengatakan demikian. Kita punya Allah, doa sama Allah untuk mendapatkan yang halal. Karena sesuatu yang haram ini tadi kita sebutkan berpengaruh kepada anak dan istri, dan termasuk berpengaruh kepada doa-doa kita. Nabi SAW pernah menyebutkan ya, sebuah kisah seorang laki-laki yutilu safar. Dia dalam keadaan safar. Ini kan salah satu tempat dikabulkannya doa adalah ketika safar, dalam perjalanan ya. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian as'asa akbar, dalam kondisi yang lusuh ya. Nama orang perjalanan kan lusuh Pak, butuh banget dia. Yamudu yadayhi ila sama, ngangkat tangan ke langit. Nah, ini syarat doa yang ketiga terpenuhi di situ. Dia ngerasa butuh, dia dalam perjalanan ngangkat tangan, dia mengatakan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Memuji Allah, meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Syarat doa yang keempat terkabulkan. Namun apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, makanan yang dimakan adalah haram. Wa mashrabul haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya apa? Haram ya. Wa ghudhiya bil haram, tumbuh dari perkara yang haram. Fa anni yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana aku mengabulkan
doa-doa dia. Oleh karena kita sebagai seorang muslim, ketika kita ingin doa kita terkabulkan, anak-anak kita yang nurut, pekerjaan kita berkah, jangan lupa mencari yang halal, kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kiat-kiat di dalam bekerja dan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dalam bekerja kita. Jadi terakhir, alhamdulillah ya, kita mempunyai pekerjaan, tekuni pekerjaan kita, jalani dengan jujur, ya, dengan senang hati, dengan niatan yang sudah kita sampaikan tadi. Banyak motivasi-motivasi yang perlu kita jalankan, tinggal kita sendiri eksekusi. Jadi ustadz, dai hanya menyampaikan, hanya sebagai motivasi. Maka siapa yang menjalankan adalah pribadi kita masing-masing. Nah, oleh karenanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pekerjaan kita Allah berkahi, keluarga kita Allah berkahi, dan semoga Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu di sela-sela pekerjaan kita, dan semoga kita senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, dan Allah kumpulkan kita dari hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.